Pada pertemuan ini kita akan bahas tentang induksi matematika. Ada 3 penyaji, ada Isrania, ada Miftah, ada Khalifah. Induksi matematika ini salah satu bahan kajian yang cukup penting di dalam pembelajaran matematika. Mudah-mudahan bisa kita dalami lebih bagus. Oleh karena itu saya persilakan langsung, silakan. Baik, terima kasih Prof atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kepada kita, kesempatan sehat dan berkah dalam kehidupan kita. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 6. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan telaah kritis matematika sekolah, di mana di sini yang akan kami telaah yaitu buku matematika siswa SMA, MA, SMK, MAK kelas 11 untuk materi induksi matematika, di mana kami terdiri dari 3 orang, yaitu Kak Isrania, Miftah Syahdatin An-Nur, dan saya sendiri Khalifah. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi langsung saja latar belakang dari mengenai materi telaah kritis pada materi induksi matematika. Jadi yang pertama yaitu matematika. Jadi di sini matematika mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan. Peranan ini berkaitan erat dengan penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini membuktikan pentingnya matematika diajarkan kepada peserta didik. Meskipun matematika merupakan salah satu ilmu yang sangat penting dalam dunia pendidikan, akan tetapi sampai saat ini matematika merupakan pelajaran yang dianggap sulit bagi siswa. Padahal, di sisi lain matematika adalah subjek yang paling penting bagi kehidupan manusia, karena matematika sendiri itu berperang hampir dalam segala aspek di masa teknologi digital seperti sekarang ini. Salah satu alasan mengapa demikian karena untuk mempelajari materi baru dalam matematika seringkali kita memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang satu atau lebih materi yang telah dipelajari sebelumnya. Jadi di sini matematika itu saling berkaitan antara materi satu dengan materi setelahnya. Kemudian induksi matematika. Metode pembuktian dengan induksi matematika dikenalkan sejak awal pada siswa sekolah menengah atas kelas 11 semester 1 berdasarkan kurikulum 2013 yang saat ini berlaku. Jadi proses pembuktian dengan induksi matematika itu melibatkan 2 langkah pokok, yaitu langkah dasar dan langkah induksi. Kedua langkah ini merupakan inti dari bayangan konsep induksi matematika yang disajikan. Pembuktian dengan induksi matematika dapat digambarkan sebagai rangkaian dari modus ponen. Kemudian buku ajar. Buku ajar merupakan salah satu sumber belajar dan bahan ajar yang banyak digunakan dalam pembelajaran oleh setiap pengajar. Buku teks memiliki keterkaitan dengan proses pembelajaran. Oleh karena itu, setiap guru hendaknya membekali dirinya dengan pengetahuan yang telah diajar. Adanya buku ajar matematika memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran matematika. Kehadiran buku teks tersebut di lembaga pendidikan yang memang kondisinya sangat kompleks sudah tentu mempunyai nilai tertentu dan memiliki nilai mutu yang bergantung pada bobotnya sendiri dan juga pada misi dan fungsinya. Namun terkadang dalam buku ajar tersebut ada kesalahan-kesalahan dalam penulisannya sehingga siswa terkadang keliru dalam proses pembelajarannya. Kemudian buku yang ditelaah, buku yang akan kami telaah kritis pada kesempatan kali ini yaitu adalah buku terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan judul Matematika untuk SMA, MA,
SMK MAK kelas 11 edisi revisi 2017. Adapun peta konsep. Jadi peta konsep itu biasanya ditampilkan di awal bab sebuah buku pelajaran untuk menunjukkan materi yang akan dipelajari secara umum. Pada buku matematika untuk kelas 11 ini, adapun diagramnya yaitu seperti yang ditampilkan pada slide. Jadi pernyataan matematika itu merupakan logika matematika di mana terbagi dua, yaitu PN pernyataan matematis bilangan asli dan PN pernyataan matematis bilangan non asli. Dan untuk PN pernyataan bilangan asli, cara pembuktiannya itu ada dua. Yang pertama itu prinsip induksi matematika, langkah awal, langkah induksi. Dan langkah induksi ini terbagi atas dua, yaitu jika memenuhi kedua langkah maka PN itu benar. Dan jika tidak memenuhi salah satu langkah maka PN itu tidak benar atau salah. Kemudian PN pernyataan matematis non bilangan asli. Metode pembuktiannya diantaranya yaitu pembuktian langsung, pembuktian tidak langsung, dan pembuktian kontradiksi. Selanjutnya yaitu ringkasan materi. Induksi matematika adalah salah satu metode pembuktian dalam matematika. Secara umum, induksi matematika merupakan metode untuk membuktikan bahwa suatu sifat yang didefinisikan pada bilangan asli N adalah bernilai benar untuk semua nilai N yang lebih besar atau sama dengan sebuah bilangan asli tertentu. Yang pertama yaitu prinsip induksi matematika. Jadi kita misalkan PN adalah sifat yang didefinisikan untuk suatu bilangan asli N, dan misalkan pula A merupakan suatu bilangan asli tertentu. Jadi kita andaikan dua pertanyaan berikut bernilai benar, di mana PA bernilai benar, kemudian untuk sebarang nilai asli K lebih besar atau sama dengan A, jika PK bernilai benar, maka P dalam kurung K ditambah 1 juga itu bernilai benar. Maka untuk pernyataan sebarang bilangan asli N lebih besar atau sama dengan A, di mana PN benar, bernilai benar. Kemudian itu metode pembuktian dengan induksi matematika. Jadi kita pandang suatu pernyataan untuk sebarang nilai asli N lebih besar atau sama dengan A adalah bilangan asli tertentu. Jadi sifat PN ini bernilai benar. Untuk membuktikan pernyataan tersebut kita menjalankan dua langkah, yaitu langkah yang pertama yaitu langkah awal, dan kemudian langkah kedua itu langkah induksi. Di mana langkah awal adalah akan ditunjukkan bahwa nilai A bernilai benar. Kemudian untuk langkah induksi, di sini kita akan tunjukkan bahwa untuk sebarang bilangan asli K lebih besar atau sama dengan A adalah bilangan asli tertentu. Jika K bernilai benar, maka P dalam kurung K tambah 1 juga bernilai benar. Kemudian yang ketiga yaitu penerapan induksi matematika. Jadi dalam penerapan induksi matematika dapat digunakan untuk yang pertama yaitu penerapan induksi matematika pada rumus jumlah barisan dan deret. Kemudian yang kedua yaitu penerapan induksi matematika pada keterbagian bilangan bulat, dan penerapan induksi matematika pada ketidaksamaan. Jadi yang pertama yaitu penerapan induksi matematika pada rumus jumlah barisan atau deret. Jadi sebelum kita melakukan pembuktian jumlah barisan dan deret, ada beberapa hal yang perlu kalian pahami yang berkaitan dengan bilangan, yaitu seperti yang ada pada slide. Teman-teman bisa lihat. Kemudian penerapan induksi matematika pada keterbagian bilangan bulat. Jadi sebelum mengkaji induksi matematika pada keterbagian bilangan bulat, kita harus mengkaji lebih jauh tentang penerapan induksi matematika pada keterbagian ini. Jadi perlu kita tegaskan makna keterbagian dalam hal ini, yaitu habis dibagi. Dibagi bukan hanya dapat dibagi, yang berarti misalkan A kelipatan B, dan B merupakan faktor dari A, dan B juga dapat membagi A. Kemudian yang C yaitu penerapan induksi matematika pada ketidaksamaan.
Jadi, sebelum kita mengkaji lebih jauh tentang penerapan induksi matematika pada ketidaksamaan, di sini kita harus memahami sifat-sifat ketidaksamaan itu terlebih dahulu. Jadi, seperti pada latar belakang tadi, matematika itu selalu berkaitan satu sama lain. Itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi pembahasan pertama. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan tentang relevansi materi dengan tujuan pembelajaran matematika. Tujuan pembelajaran merupakan fokus utama perubahan perilaku dalam proses penguasaan kompetensi yang dikembangkan dalam proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi. Nah, terkait dengan hal itu, untuk standar kompetensi yang ada pada kompetensi dasar yang ada pada buku yang kami telaah, yaitu buku matematika kelas 11 SMA, itu sudah sesuai dengan kompetensi dasar yang ada yang terdapat dalam Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Hal ini bisa dilihat pada layar. Yang di atas itu merupakan kompetensi dasar yang ada pada buku matematika kelas 11 revisi 2017 yang kami telaah, dan yang di bawah itu merupakan kompetensi dasar yang ada pada Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Nah, kemudian dari kompetensi dasar ini terlihat materi yang akan dibahas, yaitu ada 3, yaitu ada metode pernyataan matematis berupa slide tadi dulu. Metode pernyataan matematis berupa metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, kemudian keterbagian, dan dengan induksi matematika. Namun pada daftar isi dalam buku yang kami telaah tadi tidak dituliskan secara jelas mengenai 3 materi yang akan yang 3 materi yang ada dalam kompetensi dasar tadi. Next. Kemudian next. Ya, oke, di situ. Kemudian dalam menurut kurikulum 2013, berdasarkan kurikulum 2013 lampiran 3 Permendikbud itu, dalam Permendikbud itu mata pelajaran matematika SMA itu memiliki 8 tujuan, di mana yang pertama itu adalah memahami konsep matematika. Nah, terkait dengan hal itu, terkait dengan poin pertama itu memahami konsep matematika, di dalam buku yang kami telaah dapat dilihat pada halaman 3 gambar pertama itu tertulis bahwa penulis memberikan ilustrasi berupa sebanyak n objek disusun dengan jarak 2 objek yang berdekatan sama. Hal itu merupakan pengantar dari materi induksi matematika. Nah, pada ilustrasi tersebut dijelaskan pula bahwa ketika menjatuhkan papan S1 misalkan ke arah papan S2, maka papan paling ujung akan jatuh juga. Jika siswa yang teliti maka akan menyadari bahwa jarak 2 objek yang berdekatan sama itu adalah konsep dari pola bilangan yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, kemudian dapat dilihat juga pada gambar 5, di mana di situ adalah tentang prinsip induksi matematika 1.2. Pada gambar 5 tertulis bahwa penulis memberikan ilustrasi prinsip induksi matematika yang berlaku dalam pola susunan kartu domino. Namun pada pembahasannya dan gambar yang tampil tidak diberikan ilustrasi gambar yang lebih jelas terkait dengan pola yang dimaksud. Menurut kelompok kami, seharusnya penulis memperhatikan pola dengan lebih jelas agar siswa bisa lebih paham, seperti yang terlampir pada gambar yang ada di bawah itu ada domino yang itu merupakan gambar yang terlampir dalam modul matematika umum kelas 11 KD 31 pada gambar 6. Nah, kemudian yang next.
Kemudian pada masalah 1.4 di buku yang kami telah juga terlihat bahwa penulis memberikan suatu masalah, yaitu siswa diminta untuk membuat rancangan suatu formula untuk menghitung suatu suku ke 1000 barisan bilangan asli. Kemudian siswa disuruh untuk menguji kebenaran formula yang telah dibuat. Ketika kita amati permasalahan yang ada pada masalah 1.4, dalam menyelesaikan permasalahan, penulis menyajikan konsep dalam bentuk representasi matematis, yakni dalam diagram Kartesius, untuk mencari persamaan yang dengan memisalkan nilai yang diketahui. Slide sebelumnya dengan memisalkan nilai yang diketahui pada soal sebagai titik yang berpasangan. Namun sebaiknya penulis memberikan beberapa hal penting yang perlu diketahui terkait dengan deret bilangan tersebut sebelum memberikan masalah dalam pembelajaran seperti pada gambar 8. Di situ ada penerapan induksi matematik pada rumus barisan dan deret. Itu merupakan materi yang ada pada modul matematika umum kelas 11 KD 31 halaman 24. Nah, kemudian juga dapat dilihat pada materi 1.3.2 penerapan induksi matematika pada keterbagian. Di situ terlihat bahwa penulis memberikan penjelasan terkait dengan bagaimana penerapan induksi matematika pada keterbagian. Setelah itu menuju pada contoh soal yang kompleks. Menurut kami masih perlu diberikan beberapa tambahan pembahasan awal terkait dengan makna dari keterbagian agar peserta didik bisa lebih paham dan bisa mengikuti langkah pengerjaannya sebelum memberikan contoh yang kompleks seperti pada gambar 10, ada yang di bawahnya yang 2 penerapan induksi matematik pada kegiatan keterbagian. Itu merupakan gambar yang ada pada modul matematika umum kelas 11 halaman 27. Next. Kemudian di situ juga ada penerapan induksi matematik pada ketidaksamaan, itu terdapat pada halaman 20 di buku yang kami telaah. Pada gambar terlihat bahwa penulis memberikan penjelasan terkait dengan bagaimana penerapan induksi matematik pada ketidaksamaan atau ketaksamaan. Setelah itu menuju pada contoh soal yang kompleks. Menurut kami masih perlu diberikan beberapa tambahan bahasan awal terkait dengan sifat-sifat dari ketidaksamaan yang perlu untuk diketahui sebelum memasuk contoh yang kompleks agar peserta didik itu bisa lebih paham dan bisa mengikuti langkah-langkah pengerjaannya. Hal itu kami memberikan saran itu seperti yang ada pada gambar 12, yaitu di 3 penerapan induksi matematik pada ketidaksamaan. Itu merupakan materi yang ada pada modul matematika umum kelas 11. Next. Slide selanjutnya. Oke. Yang kedua itu, poin yang kedua itu dalam tujuan pembelajaran matematika di SMA itu, yang kedua adalah menggunakan pola. Nah, di situ pada contoh 1.1 di buku yang kami telaah bisa dilihat bahwa pola yang dimaksud pada gambar itu adalah pola dalam menyelesaikan masalah yang ada, yaitu membuktikan dengan induksi matematika bahwa jumlah n bilangan ganjil, yaitu di situ ada n pangkat 2. Di situ penulis memanfaatkan pola bilangan ganjil sebagai alternatif penyelesaiannya. Next. Slide. Oke. Kemudian di poin ketiga, untuk tujuan pembelajaran matematika di SMA yaitu menggunakan penalaran. Nah, pada soal proyek yang ada di halaman 26 di buku yang kami telaah, itu bisa dilihat bahwa peserta didik diminta untuk menyelesaikan masalah yang diberikan, kemudian menjelaskan proses yang telah ditemukan di depan guru dan teman-temannya. Ini merupakan masalah yang tidak rutin karena kenapa kelompok kami berpendapat seperti itu, karena sebelumnya penulis tidak memberikan contoh dalam bentuk soal cerita terkait dengan materi induksi matematika. Siswa di sini terlebih dahulu harus memahami dulu masalah yang diberikan, barulah kemudian memilih pendekatan dan strategi yang tepat untuk memecahkan masalah. Nah, dalam
dalam hal ini maka kemampuan penalaran itu sangat dibutuhkan. Namun pada soal proyek yang diberikan oleh penulis tidak memberikan gambar yang menjelaskan permasalahan yang akan diselesaikan, sehingga siswa hanya membayangkan. Dalam hal ini adalah tidak disertakannya gambar dari tiang maupun piringan yang ada pada tiang. Next. Kemudian yang kedua, yang poin keempat itu adalah mengkomunikasikan gagasan. Pada gambar 14 di contoh soal yang contoh soal proyek tadi, dapat dilihat pula bahwa penulis memberikan sebuah soal proyek di mana setelah mendapatkan solusi dari permasalahan yang diberikan, kemudian siswa disuruh untuk mempresentasikan. Hal ini mereka akan mengkomunikasikan gagasan yang mereka temukan di depan teman-temannya. Nah, kemudian next. Oke, nah kemudian pada contoh 1.9 di halaman 23, penulis mengarahkan siswa untuk menyelidiki kebenaran dari suatu pernyataan sebelumnya tadi. Pada alternatif penyelesaiannya dapat dilihat bahwa setelah diselidiki, setelah diselidiki dengan membuat tabel penilaian, tabel permisalan nilai N, diberikan penjelasan terkait dengan hasil yang diperoleh. Dalam hal ini adalah alasan benar atau tidaknya suatu pernyataan yang dimaksud. Ini merupakan suatu bentuk mengkomunikasikan gagasan, penalaran, serta mampu menyusun bukti matematik dengan menggunakan kalimat yang lengkap dan tabel. Dalam buku ini penulis banyak memberikan masalah yang mengarahkan siswa untuk mampu melakukan penalaran dan menyusun bukti baik dalam pola bilangan dengan tabel ataupun langkah penyelesaian yang kompleks. Nah, akan tetapi dalam mengkomunikasikan gagasan terhadap teman ataupun guru masih kurang, sehingga perlu ditambahkan aktivitas diskusi. Misalkan dalam buku ini agar materi induksi matematika ini bisa lebih bermakna. Next. Kemudian masuk di poin kelima, yaitu menghargai kegunaan matematika. Terkait dengan menghargai kegunaan matematika, dengan mengungkapkan kegunaan matematika kepada siswa, biasanya siswa akan lebih tertarik belajar matematika. Pada buku yang kami telaah, yaitu buku kelas 11 SMA, edisi revisi 2017, di awal pembelajaran diberikan motivasi mengenai pengalaman belajar yang akan diperoleh ketika mempelajari induksi matematika. Nah, kemudian selain itu juga pada buku matematika yang kami telaah juga terlihat juga catatan historis tentang ilmuwan yang pertama mengetahui penggunaan induksi matematika. Selain itu juga pada buku yang kami telaah juga diberikan dapat dilihat itu pada masalah 1.3 tentang manfaat penggunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam kaitannya dengan mesin ATM. Namun pada contoh soal tersebut, pada masalah tersebut, penulis tidak, menurut kelompok kami, penulis tidak menyertakan dengan gambar dari mesin ATM mesin ATM secara nyata. Oleh karena itu perlu ditambahkan contoh gambar yang nyata, bukan hanya penjelasan berupa kalimat, agar siswa itu bisa memahami dengan mudah dan membayang dengan mudah. Selain itu, kegunaan induksi matematika dalam kehidupan sehari-hari yang digunakan masih cenderung sedikit yang dibahas di dalam buku yang kami telaah. Next. Kemudian poin keenam itu adalah memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai matematika. Menurut Pujiadi, adapun nilai-nilai dalam matematika dalam pembelajaran yaitu seperti taat asas, kemudian ada konsisten, menjunjung tinggi kesepakatan, toleran, menghargai pendapat orang lain, santun, kemudian demokrasi oleh tangguh, kreatif, kerjasama, adil, jujur, teliti, cermat. Nah,
dapat dilihat di situ pada pada 1.1 materi 1.1 pengantar induksi matematika, terlihat bahwa penulis mengarahkan siswa untuk membuat kelompok belajar, kemudian mendiskusikan masalah kontekstual yang polanya mirip dengan ilustrasi yang ada pada gambar. Ini menunjukkan tentang menghargai pendapat orang lain, demokrasi, dan kerjasama. Next. Kemudian yang poin ke-7 itu adalah melakukan kegiatan motorik. Dalam taksonomi Bloom, ranah psikomotorik berhubungan dengan kemampuan motorik seseorang. Nah, ranah ini juga berhubungan dengan aktivitas pembelajaran yang melibatkan urusan fisik. Untuk ranah psikomotorik ini sendiri, dalam taksonomi Bloom itu ada 7 tingkatan yang perlu dilewati, yaitu yang pertama adalah persepsi, kemudian kesiapan, kemudian guided response, reaksi natural, reaksi kompleks, dan adaptasi serta kreativitas. Nah, pada masalah 1.4 dalam buku matematika yang kami telaah, itu tepatnya pada halaman 14, mengandung ranah psikomotorik berhubungan dengan kemampuan motorik. Kegiatan motorik yang dimaksud di dalam gambar adalah penulis mengarahkan siswa untuk membuat formula, kemudian menguji kebenaran formula yang diperoleh. Hal ini berkaitan dengan persepsi. Dalam hal ini adalah poin mendeteksi, kemudian kesiapan, kemudian guided response dalam hal ini adalah mencoba dan berpikir kreatif dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. Hanya saja dalam kegiatan ini sebaiknya siswa diminta untuk melakukan kegiatan yang bisa dimasukkan menjadi kegiatan percobaan sederhana yang bisa dimodifikasi, misalkan dengan meminta siswa mempraktekkan kegiatan tersebut, seperti siswa diarahkan untuk misalkan menggambarkan grafik dan bagaimana perubahan yang terjadi dalam barisan bilangan tersebut dalam kertas karton, kemudian siswa diminta untuk mempresentasikan gagasannya tersebut di depan teman-teman dan guru. Next. Kemudian yang terakhir itu untuk tujuan pembelajaran matematika di SMA, poin terakhir itu adalah menggunakan alat peraga maupun teknologi. Nah, pada buku matematika yang kami telaah, di situ bisa dilihat pada 1.1, gambar 1.1, kemudian ada juga gambar 1.2 tentang penggunaan media berupa papan dan domino. Dilihat bahwa dalam buku itu penulis menggunakan alat peraga berupa papan dan domino untuk menjelaskan pengantar induksi maupun prinsip-prinsip dari induksi matematika. Namun pentingnya pemberian gambar yang realistis seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa akan membantu siswa untuk lebih paham dengan materi yang diberikan tanpa perlu untuk membayangkan situasi yang diberikan. Mungkin itu penyampaian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi pembahasan dari pemateri kedua. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan esensi dan relevansi materi dengan kehidupan sehari-hari. Next. Nah, pada gambar di atas, di sini ada soal proyek, di mana pada buku matematika SMA, MA, SMK, MAK, kelas 11, yang ada pada halaman 26 ini, di sini ada soal proyek di mana permasalahannya relevan dengan kehidupan sehari-hari, yakni bagaimana piringan yang ada pada tiang dengan melibatkan konsep induksi, di mana pada soalnya diberikan 3 tiang seperti yang disebutkan oleh pemateri sebelumnya, 3 tiang di dalamnya disusun sebanyak N piringan berlubang. Nah, dengan ukuran piringan terbesar berada paling bawah tumpukan. Kemudian bagaimana ketika dipindahkan ke salah satu tiang lainnya dengan aturan bahwa setiap pemindahan piringan harus tersusun dengan piringan yang kecil. Nah, selanjutnya pada buku ini juga diberikan diberikan salah satu masalah 1.3 yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, di mana seperti yang kita ketahui bahwa mesin ATM atau penggunaan ATM ini menjadi sangat umum di masyarakat karena perkembangan teknologi dan lain sebagainya, sehingga untuk masalah 1.3 yang di mana pada masalah 1.3 ini dia menghubungkan dengan penggunaan ATM. Nah,
Jadi dilihat di sini ada materi yang dihubungkan dengan ada masalah yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari pada contoh soalnya. Nah, namun kembali seperti yang sebelumnya dijelaskan bahwa kekurangannya yaitu tidak ada ditampilkan gambar nyata sehingga siswa di sini hanya membayangkan saja. Nah, sehingga sebaiknya di sini ditambahkan gambar sehingga siswa tidak hanya membayangkan dan akan lebih merasakan bagaimana kegunaan dari materi induksi dalam kehidupan sehari-hari ini. Nah, terlihat tadi ada beberapa masalah yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari sehingga dapat disimpulkan bahwa buku ini sudah cukup memberikan permasalahan yang realistik. Namun sepertinya untuk masalah dengan kehidupan sehari-hari ini perlu ditambahkan beberapa relevansi lagi dengan materi yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Next. Selanjutnya yaitu permasalahan urgent materi. Nah, untuk kepentingan penilaian tingkat nasional dengan prinsip yang bermanfaat dan sederhana, ada pusat penilaian pendidikan mengkategorikan proses berpikir menjadi 3 level kognitif. Yang pertama ada level 1, pengetahuan dan pemahaman, di mana untuk level 1 ini mengukur kemampuan untuk mengingat dan memahami pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya. Kemudian ada yang kedua yaitu level 2 atau aplikasi, di mana untuk level kedua ini mengukur kemampuan menerapkan pengetahuan dalam konteks atau situasi yang familiar atau rutin. Kemudian yang level 3 yaitu penalaran, mengukur bagaimana siswa berpikir tingkat tinggi yang tidak hanya sekedar mengingat dan memahami, di mana proses berpikir tingkat tinggi dalam level ini itu termasuk menganalisis, mengevaluasi, mengkreasi bagaimana siswa berpikir logis, berpikir kritis, berpikir kreatif dalam menyelesaikan masalah pada konteks baru atau yang non-rutin. Nah, pada bagian ini untuk permasalahan urgent materi, di sini kami menganalisis tentang kognitif dari soal-soal latihan dan uji kompetensi pada materi induksi matematika dalam buku Matematika Siswa kelas 11 ini yang edisi revisi 2017. Next. Nah, di mana analisis tingkat kognitif soal dilakukan berdasarkan ranah kognitif taksonomi Bloom, revisi Anderson dan Cradwell tahun 2001, di mana di sini untuk membagi keterampilan menjadi menjadi 3 bagian. Ada LOTS yaitu mengetahui, ada MOTS middle order thinking skill yaitu mengaplikasi dan memahami, dan yang terakhir ada HOTS higher order thinking skill yaitu mengkreasi, mengevaluasi dan menganalisis. Di mana di sini telah tampil dimensi dari proses kognitif yang dikemukakan oleh Anderson dan Cradwell beserta indikator-indikator dari masing-masing dimensi tersebut. Nah, di sini ada C1, C2, C3, C4, dan C5. Untuk C1 mengetahui, C2 memahami, C3 mengaplikasi, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mengkreasi. Next. Nah, di sini ada klasifikasi proses berpikir menurut Anderson dan Cradwell tahun 2001. Di sini untuk memudahkan pengkategorian soal ke dalam level LOTS, MOTS, dan HOTS seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Di sini sudah ditampilkan juga seperti yang tadi, bagaimana indikator untuk soal yang low order thinking skill, middle order thinking skill, dan higher order thinking skill. Selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu kata kerja operasional untuk revisi taksonomi Bloom untuk masing-masing C1, C2, C3, C4, C5, dan C6, di mana pada C1 seperti yang terlihat pada tabel, kata-kata operasionalnya atau kata kerja operasional yang digunakan yaitu mengutip, menyebutkan, menjelaskan, atau menghafal, mencatat, dan lain sebagainya. Sementara untuk C2 yaitu memahami, di sini kata kerja operasionalnya terkait dengan memperkirakan, menjelaskan, mengkategorikan, mencirikan, dan lain sebagainya. Untuk kata kerja operasional pada mengaplikasikan di sini
lebih ke mengklasifikasi, menghitung, membangun, mengurutkan, atau menugaskan, dia menentukan, dan menerapkan. Kemudian untuk menganalisis, maaf tadi mengaplikasikan, sekarang untuk menganalisis yaitu siswa diminta kata kerja operasionalnya yaitu menganalisis, memecahkan, mendeteksi, mendiagnosis, atau menyelidiki. Nah, ini termasuk pada kategori C4. Kemudian untuk kategori mengevaluasi atau C5 di sini di dalamnya termasuk membandingkan, menyimpulkan, menilai, membuktikan, memvalidasi, mengetes, dan lain sebagainya. Untuk kategori C6 atau membuat atau create atau mencipta, kata kerja operasionalnya ini termasuk di dalamnya meningkatkan, memperjelas, membentuk atau merumuskan, menggabungkan atau memadukan. Itu termasuk dalam kata kerja operasional C6 atau create. Oke, next. Nah, di sini yang kami kaji adalah uji kompetensi 1.1 dan uji kompetensi 1.2 untuk materi induksi matematika yang ada pada buku matematika siswa kelas 11 edisi revisi 2017. Untuk soal pertama di sini terlihat di sini kita lihat bersama bahwa kata yang digunakan adalah tentukan. Jadi di sini siswa diminta untuk menentukan nilai PN tambah 1 ketika sudah diberikan nilai PN sebelumnya. Nah, berarti siswa di sini diminta untuk menentukan PN 1 yang termasuk dalam kategori pengetahuan prosedural dalam taksonomi Bloom ini termasuk dalam dimensi mengaplikasikan atau C3. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2 di sini siswa diminta untuk dilihat dari kata kerja yang digunakan yaitu merancang formula. Jadi siswa diminta untuk merancang formula sesuai dengan permintaan soal. Di sini mengikuti dengan setiap pola dari soal yang diberikan. Di sini siswa diminta untuk merancang sehingga termasuk dalam kategori dimensi mencipta atau C6 karena siswa diminta untuk membuat sesuatu atau mencipta sesuatu dari pola yang diberikan. Selanjutnya yaitu nomor 3 di mana soalnya dari soal nomor 2, ujilah kebenaran formula yang kamu temukan dengan menggunakan prinsip induksi matematika. Di mana untuk menguji kebenaran di sini, dia termasuk ke dalam C4 atau menganalisis, karena siswa diminta untuk menguji apakah formula yang sudah ditemukan ini, menguji kebenarannya apakah sudah benar formula yang dibentuk sebelumnya pada nomor 2. Selanjutnya yaitu untuk soal nomor 4 sampai soal nomor 10 di sini kata kerja yang digunakan yaitu membuktikan. Jadi siswa diminta untuk membuktikan kebenaran setiap formula yang diberikan. Di sini nomor 4 sampai nomor 10 dengan soal yang sama yaitu untuk membuktikan kebenaran setiap formula. Nah, di sini termasuk pada kategori HOTS yaitu dengan dimensi C5 atau mengevaluasi. Karena siswa diminta untuk membuktikan dan tadi masuk pada tabel tadi itu termasuk di dimensi mengevaluasi. Selanjutnya yaitu pada uji kompetensi 1.2. Di mana untuk uji kompetensi 1.2 untuk nomor 1 di sini kata pernyataan pada soal atau kata yang digunakan yaitu buktikan, yang berarti siswa di sini diminta untuk membuktikan pernyataan yang diberikan, salah dan memberikan alasannya. Nah, dalam hal ini dia sudah termasuk dimensi mengevaluasi atau C5 dan sudah termasuk pada HOTS atau Higher Order Thinking Skill. Yang kedua yaitu rancang suatu formula untuk setiap pola barisan yang diberikan. Kemudian jelaskan alasan untuk setiap formula yang diperoleh. Oke. Nah, untuk soal nomor 2 ini dia termasuk pada soal C6, mohon maaf ada kesalahan karena di sini diminta untuk merancang formula atau membuat formula setiap barisan yang diberikan. Jadi ini termasuk pada C6 atau mengkreasi atau mencipta. Nah, kemudian untuk alasan yang diberikan
Ya, untuk selanjutnya, untuk nomor 3, selidiki kebenaran. Nah, di sini terlihat bahwa kata yang digunakan, pernyataan yang digunakan pada soal yaitu selidiki kebenaran. Nah, berarti siswa diminta untuk menyelidiki kebenaran dari pernyataan yang diberikan. Ada 2 pernyataan yang diberikan. Kemudian di sini siswa diminta untuk menyelidiki. Nah, ini termasuk pada dimensi C3 atau mengaplikasikan karena ada kata selidiki. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 4, untuk soal nomor 2 buktikan formula yang ditemukan dengan menggunakan induksi matematika. Ini termasuk dalam dimensi C5 mengaplikasikan dan termasuk dalam jenis soal yang HOTS atau higher order thinking skill karena siswa diminta untuk membuktikan formula yang telah yang ditemukan pada soal nomor 2 dengan menggunakan induksi matematika. Selanjutnya untuk soal nomor 5, di sini terlihat pernyataan pada soal yaitu membuktikan sifat-sifat yang diberikan. A sampai E diminta untuk membuktikan sifat-sifat tersebut. Nah, ini termasuk pada level kognitif C5 atau dimensi C5 yaitu mengevaluasi dan masuk pada soal level higher order thinking skill atau HOTS. Next. Untuk soal nomor 6 sampai nomor 15 di sini sama seperti sebelumnya, siswa diminta untuk membuktikan setiap formula yang diberikan sehingga masuk pada dimensi C5 atau mengevaluasi dan juga masuk pada level soal higher order thinking skill. Kemudian untuk soal 14 dan 6 sampai 15 itu sudah termasuk pada level soal C5 atau mengevaluasi. Next. Nah, adapun kesimpulan dan saran dari hasil dari yang kami telaah berdasarkan kajian kritis dari buku matematika kelas 11 edisi revisi 2017 ini pada bab 1 materi induksi matematika dapat disimpulkan bahwa buku tersebut dapat dijadikan dasar sebagai buku panduan pembelajaran yang layak digunakan oleh peserta didik. Namun ada beberapa hal yang menjadi catatan penting hasil telaah kritis yang telah kami lakukan, diantaranya yang pertama yaitu peta konsep yang digambarkan sudah cukup sesuai dengan kompetensi dasar. Hanya perlu untuk menambahkan materi yang akan dibahas. Tadi ada kekurangan seperti kurangnya pembahasan terkait dengan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, keterbagian dengan induksi matematika. Yang kedua yaitu pemberian ilustrasi yang diberikan masih kurang jelas terkait dengan pola domino dalam kaitannya dengan induksi matematika. Yang ketiga yaitu pada bahasan penerapan induksi matematika pada baris bilangan, keterbagian dan ketidaksamaan tidak diberikan pembahasan awal atau hal penting yang perlu diketahui sebelumnya. Dan di sini siswa pada buku langsung memberikan contoh, tidak memberikan pembahasan awal. Next. Yang keempat yaitu terdapat kegiatan mengkomunikasikan gagasan atau pesan ide dengan melibatkan siswa terhadap siswa lainnya. Namun di sini masih cenderung kurang, perlu untuk ditambah. Nah, yang kelima yaitu contoh atau masalah induksi matematika yang diberikan relevan dengan kehidupan sehari-hari, sudah realistik, namun tidak memberikan gambar yang nyata dan hanya berupa kalimat. Dan yang keenam yaitu soal uji kompetensi 1.1 dan 1.2 yang disajikan kurang memuat 3 level kognitif, di mana terlihat tadi kebanyakan dari soal yang diberikan itu pada level HOTS dan juga ada MOTS, beberapa soal yang bersifat MOTS, tapi tidak ada level kognitif yang LOTS atau low order thinking skill. Kemudian selanjutnya, nah, saran berdasarkan hasil kajian atau telaah kritis, kami mengemukakan beberapa saran. Nah, yang pertama yaitu perlu untuk menambahkan materi yang akan dibahas, yaitu tadi seperti yang saya sebutkan, metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, keterbagian dengan induksi matematika pada peta konsep. Selanjutnya, perlu untuk menambah ilustrasi yang jelas dan dapat dipahami oleh siswa dengan mudah. Kemudian, masalah yang diberikan dalam soal sebaiknya diperbanyak yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, disertai dengan gambar yang akan menarik minat siswa untuk
mempelajarinya. Nah, selanjutnya yaitu sebaiknya memuat soal level cognitive loads, mods, dan HOTS yang disesuaikan dengan kompetensi dasar. Perlu untuk ditambahkan soal yang levelnya loads dan mods, karena kebanyakan soal yang diberikan adalah soal yang HOTS. Kemudian pada bahasan penerapan induksi matematika, perlu untuk memberikan pembahasan awal atau hal penting yang perlu diketahui sebelumnya, yang saya terkait dengan hal-hal awal atau pembahasan awal terkait dengan penerapan induksi dengan baris bilangan, terkait dengan baris bilangan, keterbagian, dan ketidaksamaan kepada siswa sebelum diberikan contoh. Dan yang terakhir yaitu perlu untuk menambahkan kegiatan diskusi agar siswa dapat mengkomunikasikan gagasan atau ide yang dimilikinya. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami terkait dengan telaah kritis matematika untuk materi induksi matematika. Selanjutnya, kami membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman atau kakak-kakak yang ingin memberikan pertanyaan. Saya silakan. Baik, ada 4 penanya di sini. Kami akan mulai dari Kak Ramlah terlebih dahulu. Dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berbicara mengenai induksi matematika, tentu sebagaimana juga tadi dijelaskan mengenai metode pembuktian dengan menggunakan induksi matematika. Berbicara tentang pembuktian, ini tentu menjadi permasalahan tersendiri bagi siswa, bahkan bukan hanya bagi siswa, bahkan kita pun yang di tingkat mahasiswa ini masih bermasalah di proses pembuktian itu. Sehingga menurut kelompok pemateri, solusi apa yang bisa kita lakukan untuk menangani hal tersebut mengenai permasalahan dalam proses pembuktian? Baik, terima kasih. Saya rasa sudah cukup. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Shirley. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Dalam telah krisis yang kelompok pemateri lakukan ini terhadap buku ajar siswa kelas 11 terkhusus materi induksi matematika, adakah bagian pemecahan masalahnya yang sesuai dengan ciri khas dari kurikulum 2013 atau K13? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Nur Rachmat. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Materi induksi ini merupakan materi yang baru dipelajari oleh siswa pada saat kelas 11. Nah, kita ketahui bahwa dalam materi induksi ini kebanyakan itu memuat pembuktian di dalamnya. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini adalah, menurut kelompok pemateri, apa manfaat bagi siswa dalam mempelajari materi induksi ini? Dan bagaimana cara guru dalam menyampaikan manfaat tersebut sehingga siswa merasa tertarik untuk mempelajari materi induksi ini yang notabene adalah pembuktian di dalamnya? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya saya persilakan ke Vivi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bagaimana cara agar siswa bisa mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tingginya, sedangkan siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami materi induksi matematika? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Selanjutnya di sini kami akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh teman-teman dan kakak-kakak sekalian. Baik, untuk soal pertama, soal dari Ramlah, yaitu salah satu hal yang berhubungan dengan materi induksi matematika adalah pembuktian. Nah, menurut kelompok pemateri, solusi apa yang bisa dilakukan ketika kita dihadapkan dengan masalah bahwa siswa ini memiliki permasalahan dalam memunculkan ide di awal proses pembuktian? Ya, mungkin ada teman kelompok saya yang ingin menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ramlah. Ya, Kak, silakan.
menurut diskusi dari kelompok kami untuk solusi untuk solusi yang bisa diberikan terkait dengan masalah yang dialami siswa pada saat pembuktian induksi matematika tadi adalah yang pertama itu adalah siswa itu perlu diajarkan tentang pemahaman konsep-konsep pembuktian matematika. Kemudian yang kedua, siswa itu perlu diajarkan pemahaman definisi pada soal agar tidak salah dalam mengambil nilai pada basis step, dan perlunya wawasan lebih jauh untuk mengetahui jenis induksi apa saja yang ada dan pada soal seperti apa induksi tersebut digunakan. Kemudian yang ketiga itu adalah perlunya pemahaman definisi pernyataan sebelum melakukan pembuktian sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mengasumsikan P dalam kurung kata di dalam rumus. Mungkin itu dari saya, mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin saya tambahkan sedikit, maaf terdengar suara saya? Terdengar? Oke. Terdengar. Iya, terima kasih. Jadi saya tambahkan sedikit jawabannya. Bagaimana cara kita untuk menangani permasalahan ketika siswa di sini dalam proses pembuktian memunculkan ide. Nah, langkah yang paling tepat sebenarnya yang harus kita lakukan di sini adalah kita biasakan siswa, harus ada pembiasaan untuk siswa supaya siswa bisa lebih terbiasa lagi dalam membuktikan. Kemudian tentu saja perlu ada scaffolding dari guru ketika ada untuk mengawali suatu pembuktian, tentu harus ada ide awal, dan penting bagi peran guru di sini sangat penting untuk memberikan scaffolding dan memberikan misalnya seperti ini, harus seperti ini langkahnya. Mungkin dalam pemberian LKPD atau langkah diberikan lebih banyak lagi, misalnya ada langkah ini, selanjutnya kira-kira langkah apa, sehingga siswa di sini bisa lebih berpikir lebih lancar lagi dalam menumbuhkan idenya, karena ide itu memang muncul karena adanya kebiasaan. Ya, seperti itu. Dan salah satu model yang bisa digunakan yang saya dapatkan ini ada model pembelajaran TAI, di mana siswa di sini melakukan pembuktian secara induktif. Nah, kemudian pada pembelajaran ini setiap siswa dalam setiap kelompok harus memiliki kemampuan yang heterogen. Jika tidak memungkinkan, mereka juga dapat berasal dari sekolah. Nah, jadi kalau ada kemampuannya heterogen, siswa bisa saling berbagi, bertukar pikiran, dan lain sebagainya. Seperti itu. Mungkin masih ada tambahan dari Vivi? Ya, baik. Itulah tadi jawaban dari saya dan Kak Iin. Saya kembalikan ke penanya, Ramlah. Baik, saya rasa sudah sangat jelas. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih atas pertanyaan dan komentarnya. Selanjutnya, oke, selanjutnya untuk ya, maaf Mifta, maaf saya panggil Vivi tadi. Ya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Shirley. Ya, silakan. Jadi mungkin pertanyaannya tadi seperti yang dikemukakan oleh Shirley, yaitu dalam telah buku adakah bagian pemecahan masalah yang sesuai dengan kurikulum 2013? Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa metode yang dilakukan dalam kurikulum 2013 ini yaitu menggunakan pendekatan saintifik, di mana kegiatan saintifik ini meliputi 6 hal, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, bernalar, dan mengkomunikasikan. Dan pada materi yang kelompok kami telah ini, ada bagian pemecahan masalah yakni pada buku pada halaman 6. Tunggu saya share. Ini merupakan ini pertanyaan kritis. Jadi ini merupakan bagian pemecahan masalah yang ada pada buku tersebut. Di mana siswa dituntut untuk berpikir kritis, yaitu membuat suatu formula dari masalah yang diperlukan, masalah yang diberikan, kemudian membuktikan formula yang telah dibuat. Hal ini sesuai dengan konsep pendekatan saintifik, di mana sebelum siswa membuat formula, terlebih dahulu mengamati permasalahan-permasalahannya.
kemudian menanyakan apa yang tidak diketahui atau apa yang tidak dipahami kepada guru ataupun temannya. Kemudian hasil informasi yang didapatkan diolah atau diformulasikan dengan masalah yang telah diberikan, kemudian kita mengkomunikasikan bersama untuk hasil yang diperoleh. Jadi sudah terdapat bagian pemecahan masalah yang sesuai dengan K13. Namun perlu kita ingat sendiri, jadi kita sebagai pendidik biasa melupakan langkah-langkah atau sintaks dari pembelajaran tersebut, sehingga pendekatan yang ada dalam RPP itu biasa tidak terrealisasikan dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin jika ada tambahan, Kak Isrania, disilakan. Ya, baik. Jika tidak ada tambahan, saya kembalikan ke penanya. Terima kasih atas kesempatannya. Jawabannya saya rasa cukup. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan dan komentar yang diberikan kepada kelompok kami. Selanjutnya, untuk pertanyaan dari Nur Rahmat terkait dengan menurut pemateri, apa manfaat bagi siswa mempelajari materi induksi dan bagaimana cara guru menyampaikan manfaat tersebut kepada siswa agar siswa tertarik untuk mempelajari induksi matematika ini. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan ini. Untuk berbicara tentang bagaimana cara guru untuk menyampaikan manfaat tersebut, tentu saja di awal pembelajaran kita sudah memberikan bagaimana apa saja manfaat dari pembelajaran materi induksi matematika ini. Seperti siswa bisa untuk seperti yang ada tadi pada pengalaman belajar di buku paket, di mana melalui pembelajaran materi induksi matematika ini siswa akan memperoleh pengalaman belajar, yaitu mampu untuk berpikir kreatif, mampu berpikir tangguh, mampu berpikir kritis dalam mengamati permasalahan, mengajak untuk menganalisis kebenaran suatu pernyataan matematika. Selain itu, kita juga bisa mengajak siswa atau memberi seperti bagaimana contoh dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi contohnya penggunaan mesin ATM. Nah, misalnya itu kita bisa berikan kepada siswa, misalnya salah satu contoh bagaimana penggunaan materi induksi matematika di kehidupan sehari-hari ini adalah penggunaan mesin ATM yang notabene-nya umum di masyarakat di sini untuk penggunaan ATM ini. Seperti itu. Nah, kemudian manfaat lain dari bisa kita jelaskan kepada siswa, yaitu ketika siswa bisa menyelesaikan atau bisa paham bagaimana melakukan induksi matematika, di mana seperti yang kita ketahui bahwa kemampuan membuktikan itu sangat penting karena dapat melatih kemampuan penalaran dan logika bagi siswa. Jadi di sini kemampuan penalaran dan logika siswa bisa terlatih. Seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum saat ini, kurikulum 2013 itu dia menekankan pada siswa bisa untuk berpikir tingkat tinggi, dan tentu saja sangat dibutuhkan kemampuan penalaran bagi siswa untuk menyelesaikan soal-soal atau masalah-masalah yang terkait dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi ini. Ya, mungkin itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari kakak atau teman-teman. Silakan. Baik, jika tidak ada, saya kembalikan ke penanya. Saudara Nur Rahmat, bagaimana jawabannya? Oke, terima kasih atas jawabannya. Saya rasa cukup. Baik, ya, baik, terima kasih. Selanjutnya, terima kasih atas pertanyaan dan komentar yang diberikan. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan. Kami akan menjawab pertanyaan dari Vivi terkait dengan bagaimana cara agar siswa bisa mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tingginya terhadap materi induksi matematika, sedangkan siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami materi induksi matematika. Mungkin jika ada yang ingin menjawab, dipersilakan. Saya akan jawab pertanyaan dari Vivi. Ya, disilakan Kak. Akan mencoba menjawab.
Jadi tadi pertanyaannya itu adalah bagaimana cara untuk bisa mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi khususnya dalam materi induksi matematika. Nah, kalau menurut saya salah satu beberapa cara itu yang bisa dilakukan. Yang pertama itu adalah pemilihan metode, model pendekatan ataupun strategi pembelajaran oleh guru yang bisa merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa terkait dengan materi induksi matematika. Kemudian bisa juga siswa diarahkan untuk belajar kelompok, kemudian mencari referensi di buku lain terkait dengan materi itu, dan pemberian atau pembiasaan dengan membiasakan siswa mengerjakan soal-soal latihan. Hal ini dalam kaitannya dengan materi induksi matematika yang dimana soal-soalnya itu adalah soal-soal yang merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Mungkin itu dari saya, mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Ya, terima kasih atas jawabannya, Kak. Mungkin ada jawaban lain atau tambahan, dipersilakan. Baik, saya akan Ya, menambahkan silakan. sedikit jawaban dari saudari Isrania. Jadi seperti yang dikatakan tadi saudari Isrania bahwa peran guru dalam meningkatkan kualitas pembelajarannya dengan cara pemilihan model pembelajaran atau strategi yang tepat dalam proses pembelajaran sehingga materi induksi ini mudah dipahami, dan guru juga harus membiasakan memberikan soal-soal sehingga siswa terlatih dalam mengerjakan soal-soal tersebut. Jadi siswa di sini sudah tidak mengalami kesulitan lagi dalam memahami materi induksi tersebut. Dan untuk mengatasi masalah yang seperti yang dikatakan saudari Vivi tadi, bahwa masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi induksi. Jadi seperti yang kita ketahui sekarang ini, perkembangan teknologi sudah bagus. Jadi siswa juga bisa belajar melalui internet atau belajar secara kelompok, sehingga siswa tidak mengalami lagi kesulitan dalam memahami materi-materi induksi matematika yang telah dipelajari. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, jadi seperti yang disebutkan oleh Kak Isrania dan Miftah, terkait dengan bagaimana cara agar siswa bisa mengembangkan kemampuan berpikirnya ketika siswa ini masih mengalami kesulitan. Tentu saja peran guru sangat berperan penting juga dalam bagaimana mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Di sini terkait dengan tadi yang sudah disebutkan oleh Kak Isrania, bagaimana pemilihan model, bagaimana pemilihan metode yang digunakan agar siswa bisa lebih bisa mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tingginya. Oke, baik, saya serahkan kembali ke penanya, Kak Vivi. Ya, terima kasih atas jawabannya. Saya rasa sudah cukup paham. Ya, baik. Terima kasih atas jawaban dan terima kasih atas pertanyaan dan juga komentarnya. Selanjutnya saya buka sesi pertanyaan kedua. Jika ada yang ingin bertanya, disilahkan. Baik, sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya. Kalau begitu, demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke Prof. Terima kasih. Diskusinya menarik. Ada tadi yang pertanyaan yang bagus. Hampir semua ketika kita bicara induksi, bicaranya pembuktian. Nah, satu. Kemudian ada juga begini, ada pemahaman matematika itu kan cara berpikirnya deduktif ya, bukan induktif. Nah, kadang induksi matematika ini dipahami oleh orang sebagai induktif, cara berpikir induktif. Bagaimana menjawab itu?
Bagaimana menjawab atau menyanggah pernyataan itu bahwa induksi itu cara berpikir induktif, sementara matematika sendiri pola pikirnya pola pikir deduktif. Bisa? Tadi ada di awal presentasinya. Coba dibuka kembali. Kak Miftah, Di mana itu ya? Kak Miftah. Miftah minta tolong di up. Ada tadi mana ya? Saya di bagian mana tadi Anda sebutkan itu? Kalau induksi matematika itu merupakan bagian dari apa? Silogisma. Apa? Tadi ya? Di mana tadi disebutkan itu? Di bagian mana? Saya cari nggak ada ya. Nah, coba dipelajari ulang, dilihat kembali dalam logika apa? Silogisme. Jika A sama dengan B, jika A sama dengan B sama dengan C, maka apa lagi namanya itu? Silogismenya. Kenapa saya lupa? Kan polanya dari situ sebenarnya. Jadi hadirnya induksi itu kan dari situ. Dari salah satu metode pembuktian yang ada di dalam logika itu ya. Pola pikir dalam logika. Yang tentunya itu berangkatnya dari pola berpikir deduktif. Ya, deduktif dari sehingga itu bisa mengkantar pernyataan bahwa induksi matematika itu sungguhnya bukanlah pola pikir induktif, tapi dia pola pikir deduktif. Ya. Berangkat dari logika matematika tadi. Yang kedua ya memang ya karena itu tadi berangkatnya dari situ sehingga memang persoalan-persoalan yang diselesaikan dalam induksi matematika ini ya memang persoalan pembuktian. Masalah-masalah pembuktian. Dan dengan pembuktian dengan induksi matematika ini ada berapa banyak hal yang kita bisa banyak teorema yang kita bisa buktikan atau manfaat dari induksi matematika ini di dalam pembuktian beberapa teorema di dalam matematika. Jadi memang sebenarnya induksi matematika itu salah satu salah satu prinsip atau metode pembuktian di dalam matematika, sehingga memang ya pembahasannya memang lebih banyak pada persoalan pembuktian. Ya. Nah kalau kita lihat petanya itu alurnya di peta konsepnya kan ada jelas sekali di situ, langkah-langkah dari atau prinsip-prinsip dari induksi matematika yang menunjukkan bahwa memang dia berangkat dari logika matematika yang merupakan untuk menunjukkan sebuah kebenaran dengan menggunakan pendekatan deduktif. Saya kira itu yang perlu saya komentari dari diskusi kita. Memang karena ini kalau saya tidak salah saya ini sekarang dipelajari di kelas berapa ya? 11 ya? 11 Prof. 11 semester 1. Sudah di level tingkat tinggi. Karena ini memang banyak nanti digunakan pada matematika level tingkat tinggi. Sehingga
materi ini menjadi penting untuk dipelajari oleh siswa kita di tingkat atas. Saya kira itu juga kritikan dari kelompok ini terhadap materi sudah disampaikan, apa-apa kekurangan dan kelebihannya lalu jalan keluar. Saya kira itu yang perlu saya komentar untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi teman-teman di dalam diskusi. Demikian juga kelompok 5 ya. Kelompok 5 yang sudah menyajikan makalahnya. 6 ya? Kelompok Iya, Berarti tinggal satu ya? Kelompok 6, Prof. Iya, Prof. Tinggal Kelompok satu. 6. Berarti tinggal satu kelompok atau 2 kelompok lagi? Satu, Prof. Satu kelompok. Tinggal 1. Iya, Prof. Berarti pertemuan kita akhiri nanti pada pertemuan akan datang. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan semua sudah sampai kita masuk Ramadan. Saya kira itu kita cukupkan pertemuan kita. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih atas partisipasinya dalam diskusi ini. Mudah-mudahan sharing-sharing yang Anda lakukan bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita di dalam memahami persoalan-persoalan matematika khususnya yang ada di sekolah lanjutan. Saya kira itu, terima kasih. Mari kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Ya, saya tutup ya.